pertolongan pertama itu pemberian pertolongan segera kepada penderita atau korban kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Tujuan pertolongan pertama pastinya untuk menyelamatkan jiwa penderita. Setelah itu mencegah kecelakaan dan juga memberikan rasa nyaman. Jadi ada alatnya di sini, terus ada selangnya. Ini adalah selang penghubung untuk menyambungkan selang kecil ini yang masuk ke tubuh korban. Kita bersihkan dengan teknik selang kecil ini diputar. Waktu masuk ke tubuh korban, saat cairan masuk ke sini, kita tarik perlahan dengan cara memutar sampai keluar agar semua rongga bersih dengan dari cairan. Suction. Selanjutnya disability atau kesadaran. Mencegah hilangnya kesadaran korban, kita pakai nekolat. Ada nekolat. Ini fungsinya untuk menstabilkan kepala agar korban tidak kehilangan kesadaran. Jadi di sangga ya, bahasanya disangga pakai ini. Untuk alat yang kedua, untuk pembebasan jalan nafas, kita punya yang namanya orofaring atau biasa dikenal dengan mayo. Jadi korban tidak sadar, mulut yang tertutup, kita ganjil pakai mayo. Kan nggak mungkin kita ganjil pakai tangan terus, nggak mungkin. Jadi kita bantuan dengan menggunakan alat yang namanya mayo ini. Jadi ada yang besar, ada yang sedang, dan juga ada yang kecil. Ini tergantung dari badan korban juga. Ini fungsinya mayo buat buka jalan nafas. Jadi ini bisa juga dikombinasi dengan suction. Korban tidak sadar, setelah itu mulut tertutup, kita pasang mayo dulu agar mulut terbuka, baru kita suction. Nah, jadi kalau ada fraktur atau patah tulang belakang di bagian sini, ini pakai KED ini agar menggunakan mobilitasnya. Nah, ini. Yang sayapnya ini kita masukkan ke di adjustment ya, bisa disesuaikan ini. Adjust. Ini ada 3 tekannya. Ini yang oranye ini, yang ini namanya long spin board, penggunaan LSB. Jadi seperti ini. Digunakan di atas yang berangkat ini. Setelah itu dipakai immobilizer. Ini namanya immobilizer. Ini nanti tempatnya ini nanti udah jepit kepala korban gini. Agar selain agar tidak goyang, ini juga memberikan rasa nyaman seperti itu. Namanya ini scope stretcher. Scope stretcher ini juga sama, gunanya untuk jemput korban itu, membantu korban. Cuma tempatnya yang berbeda, tempat penggunaannya yang berbeda. Ini biasanya digunakan kalau korban-korban yang berada di row, di jalan yang turun. Dan terakhir aman korban ini saat contohnya seperti ini, saat korban terjepit di dalam, kita nggak langsung mengeluarkan korban secara paksa gitu, enggak. Itu tadi materi penanganan pertama gawat darurat. Yang pertama yaitu pengenalan alat-alat yang ada di ambulan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya masalah materi tadi atau mungkin penjelasan saya kurang. Ya, silakan Mas Edo. Stretcher itu bisa dibuka ya? Atau enggak? Untuk stretcher ini bisa dibuka ya, benar kata Mas Edo, bisa dibuka. Ini untuk korban ya seperti, jadi nggak perlu ngangkat korban kayak LSB. Kalau LSB korban masih perlu diangkat ke LSB-nya. Kalau scope stretcher ini korban tidak perlu diangkat, tapi cuma dimiringkan kanan sama kiri aja. Jadi contohnya seperti ini loh. Nah, coba bantu.
Jadi scope striker bisa dibuka atau enggak, ini jawabannya bisa dibuka. Nah, nanti ada dua bagian seperti ini scope strikernya. Ya, Peralatan ini ditujukan untuk korban yang sudah meninggal dunia. Karena kan sudah MT nih, jadi apa perlu melakukan treatmentnya menggunakan seperti penahan punggung atau penahan tulang atau patah tulang. Karena kan sudah meninggal dunia, jadi apakah seperti itu. untuk alat-alat ini juga digunakan juga ke korban yang sudah meninggal dunia, meskipun meninggal dunia. Sedikit tambahan. Jadi alat-alat yang dikeluarkan ini kebanyakan itu yang ada di bagian luar kapil, maksudnya yang ada di ya yang kelihatan lah, yang masuk ambulan terus kelihatan ya alat-alat ini. Jadi juga masih ada lagi alat-alat yang di tas ABC, namanya tes ABC. ABC itu apa ya tadi itu airway, breathing, sama sirkulasi, alat-alat untuk penanganan masalah airway, breathing, sama sirkulasi itu. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir di materi BPD yang pertama ini, mantap BPD yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.